Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat karunia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Artinya ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh amalan ibadah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan mengabarkan kepada kita bahwasanya kita selaku manusia, tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya ketahuilah bahwasanya peribadatan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ibadah tersebut harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'buduni ay wahidun. Penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah mengesahkanku dalam ibadahnya. Betul-betul dia mengikhlaskan seluruh amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia mutabatur rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tadi tertolak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang disebutkan Az-Zariyat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ternyata peribadatan kita tidak akan begitu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, melakukannya karena ikhlas untuk Allah. Yang kedua, ternyata harus ada mutaba'atur rasul, harus ada ilmunya. Jadi syarat yang kedua adalah kita harus berilmu di dalam mengamalkan sebuah amalan ibadah. Tidak boleh kemudian kita melaksanakan sebuah amalan ibadah ternyata dalilnya hanya mengikuti kakek nenek moyang kita terdahulu. Maka tentunya peribadatan yang kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala selain harus ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut ada dalil dan contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ilmunya. Kemudian dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian wahai manusia
dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Jadi artinya ketika seseorang keluar dari perut ibunya, tidak ada seorang pun yang pintar, tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu, bahkan berbicara pun tidak ada, kecuali 3 orang sebagaimana Rasul mengatakan, Nabi Isa alaihissalam, Uzair, dan juga Ashabul Ukhdud. Adapun selain daripada itu, untuk berbicara pun tidak bisa, apalagi untuk mengetahui ilmu. Di dalam ayat surat An-Nahl ini Allah mengajarkan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia yang terlahir ke dunia, mereka dilahirkan dalam keadaan bodoh. Yang pertama, kita mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku hambanya, tugas kita adalah beribadah. Yang kedua, ternyata peribadatan kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau dibarengi dengan ilmu. Ternyata yang ketiga, kita dilahirkan oleh Allah tidak berilmu. Kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan bodoh. Maka ketika kita meyakini dan mengakui bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang tahu bahwasanya ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu ibadah, dan kita tahu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu, maka mau nggak mau kita harus berilmu. Mau nggak mau kita harus mengkaji ilmu agama. Jangan sampai kemudian kita berpikiran bahwasanya mengkaji ilmu, mencari ilmu, talabul ilmi adalah tugasnya para ustadz. Mencari ilmu, mengkaji ilmu adalah tugasnya para kiai, mubalik, para ulama, bukan. Itu adalah tugas kita selaku hamba Allah yang meyakini, mengetahui bahwasanya kita ada tugas, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah tersebut harus dibarengi dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam banyak hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita selaku umatnya untuk mencari ilmu. Bahkan mewajibkannya dalam hadis Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim. Ketika seorang hamba melakukan amalan ibadah dan ibadah tersebut tidak dibarengi dengan ilmu, maka bisa-bisa amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minimal kita mengetahui ilmu tentang rukun Islam dan rukun iman. Minimal kita mengetahui bagaimana syahadat dan yang benar, bagaimana syahadat yang diterima oleh Allah, bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang diterima oleh Allah, bagaimana zakat yang makbul, bagaimana zakat batasan-batasannya, saum Ramadan dan haji yang mabrur dan mabrurah. Itu minimal ilmu yang harus kita ketahui. Adapun ilmu tentang warisan, ilmu tentang nahwu, ilmu tentang dan lain sebagainya selain ilmu-ilmu yang fardu ain bagi kita untuk kita melakukannya, seperti ilmu rukun Islam dan rukun iman, maka tidak mengapa kita tidak memperdalaminya, karena itu hukumnya fardu kifayah. Adapun tentang rukun iman dan rukun Islam adalah merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Tidak boleh kita merasa mencukupkan diri. Cukup ada seorang ustadz, kita tinggal tanya saja. Cukup ada seorang kiai, kita tinggal tanya saja. Ini tidak boleh. Apalagi ilmu tersebut berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam, yang betul-betul kita harus menjalankan rukun-rukun tersebut beserta ilmunya, beserta dalilnya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mencari ilmu. Tetapi tidak sampai di sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ilmu kepada kita, Allah juga mempersediakan ataupun menyediakan keutamaan-keutamaan bagi para pencari ilmu. Salah satunya dalam sebuah atau firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman surat Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian beberapa derajat. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian orang-orang yang berilmu, Allah sejajarkan persaksiannya dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu
Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat mereka bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, begitu juga para ahlul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini para ulama mengatakan, kalaulah seandainya ada mangkobah, ada pekerjaan, ada sebuah amalan yang lebih baik daripada pencari ilmu, maka Allah akan sejajarkan persaksiannya dan dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Tetapi di dalam ayat ini hanya yang disejajarkan persaksiannya hanyalah persaksian ulul ilmi, orang-orang yang berilmu saja. Tidak dimasukkan persaksian para nabi, para syuhada, para solihin, para anbiya. Tetapi yang dimasukkan adalah orang-orang yang berilmu. Karena tentunya para solihin, syuhada, siddiqin, al-anbiya, mereka termasuk orang-orang yang berilmu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Para ahlul ilmi, pencari ilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, uang emas dan uang perak. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kenapa para nabi tidak mewariskan harta? Ketika para nabi meninggal, tidak ada yang diwariskan kepada anak-anaknya. Yang diwariskan adalah ilmu. Karena kalau harta yang diwariskan oleh para nabi, yang dapat dan mengambil bagian hanya ahlu warisnya saja. Adapun ilmu, maka siapapun dari kalangan umatnya, ketika seorang tersebut ingin bagian dapat dari warisannya, maka dia bisa mengambil bagian warisan yang sangat banyak, yaitu adalah dengan mencari ilmu agama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Anas bin Malik beliau mengatakan, ja'a akhwani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang dua orang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhumal muhtarif wal akhar yatlubul ilma inda Rasulillah. Dua orang ini, kakak bersaudara ini, salah satunya adalah muhtarif, pekerja, orang yang senantiasa bekerja mencari duit, mencari dunia. Wal akhar, dan saudara yang lainnya yatlubul ilma, kerjaannya adalah mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakal akhul muhtarif ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaranya yang pekerja mencari uang ini lapor kepada Rasulullah tentang keberadaan adiknya yang kerjaannya hanya duduk mencari ilmu dengan Rasulullah. Kemudian apa balasan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu diberikan rezeki oleh Allah karena sebab adikmu yang telah mencari ilmu agama. Di dalam hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya min a'dham asbabir rizki thalabul ilm. Termasuk sebab yang paling besar untuk mengais rizki ketika seseorang ingin dapat rizki yang banyak, selain kita bekerja, dibarengi dengan mencari ilmu. Jangan sampai kita mengandalkan tenaga kita, usaha kita untuk mendapatkan rezeki, tidak. Karena rezeki yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberikan rezeki oleh Allah karena saudaramu yang telah menggali atau mencari ilmu agama. Sehingga para ulama mengatakan min a'dham asbabir rizki talabul ilm. Termasuk sebab yang paling besar untuk mendapatkan rezeki, tentunya selain kita bekerja adalah mencari ilmu. Maka karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui kedudukan kita seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita tahu bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima kalau tanpa dibarengi dengan ilmu, dan yang ketiga ternyata kita diciptakan oleh Allah tidak berilmu atau tanpa berilmu, maka mau tidak mau kita harus berilmu, minimal ilmu tentang rukun iman dan rukun Islam. Dan ketahuilah ilmu tersebut mempunyai kedudukan dan
keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ilmu adalah salah satu sebab ketika kita menginginkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita melakukan pekerjaan, amalan bekerja, juga kita adalah membarenginya dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita, urusan kita, rezeki kita dan kesehatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.